Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTAK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Inilah pengumuman dari BPKP SDM di mana hasil sementara seleksi PTAK tahap 2 dan info penting untuk tenaga honorer R2 dan R3 kepada seluruh tenaga honorer. Silakan cek masa sanggah dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTAK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Kemenpan RB, di mana pada tanggal 15 Januari tahun 2025 Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengeluarkan surat terkait perpanjangan pendaftaran seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PTAK tahap 2 ini. Berdasarkan jadwal terbaru di mana pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung hingga di antara 9 sampai 18 Februari tahun 2025. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini penting untuk dicatat bahwa hasil ini bersifat sementara dan masih memungkinkan adanya proses sanggah bagi peserta yang tidak lolos pada seleksi administrasi tersebut. Sebagai contohnya saja Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Negara atau BKD Provinsi Jawa Timur telah merilis pengumuman bernomor 800.1132/2024/2025 mengenai hasil sementara seleksi administrasi PTAK periode 2 tahun anggaran 2024, di mana total peserta yang mendaftar mencapai 9.442 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tenaga teknis yang memenuhi syarat atau MS 5.812 peserta, yang tidak memenuhi syarat atau TMS sebanyak 831 peserta, sehingga jumlah total 6.643 peserta. Yang kedua, tenaga kesehatan memenuhi syarat atau MS 1.356 peserta dan tidak memenuhi syarat atau TMS 114 peserta, sehingga total 1.470 peserta. Untuk guru memenuhi syarat atau MS 1.229 peserta, yang tidak memenuhi syarat 60 peserta, sehingga total 1.289 peserta. Sehingga total jumlah yang sudah mendaftar sebanyak 9.442 peserta. Sebanyak 8.437 peserta dinyatakan memenuhi syarat, sementara 1.005 peserta tidak memenuhi syarat. Sehingga bagi peserta yang termasuk dalam kategori TMS atau tidak memenuhi syarat, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Peserta yang dinyatakan TMS memiliki hak untuk mengajukan sanggah. Setelah proses sanggah selesai, pengumuman hasil pasca sanggah akan disampaikan pada tanggal 22 hingga 28 Februari 2025 ini. Hasil ini akan menjadi data final yang menentukan kelulusan peserta dalam seleksi administrasi PTAK tahap kedua ini. Selain itu Bapak Ibu, beberapa pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif untuk mendukung rekan-rekan tenaga honorer, khususnya kategori R2 dan R3. Sebagai contoh Bapak Ibu, pemerintah kota Surakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membahas teknis pengajuan tenaga honorer R2 dan R3 yang belum terdaftar dalam database BKN. Meskipun sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB nomor 634, di mana pengajuan data tenaga honorer khususnya kategori R2 dan R3 seharusnya dilakukan setelah selesai proses tahap kedua ini,
yaitu sekitar bulan Mei atau Juni mendatang. Tetapi Kota Surakarta telah mengambil inisiatif dengan mengajukan data tersebut lebih awal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib rekan-rekan tenaga honorer ini. Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk menyusun formasi yang mengakomodasi tenaga R2 dan R3 sesuai dengan yang dikutip dari channel YouTube tutorial dan informasi pada hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025. Di mana langkah ini ditetapkan dalam memastikan bahwa seluruh tenaga honorer yang terdaftar dapat diakomodasi dalam formasi jabatan yang sesuai. Selain itu, Bapak Ibu, aspek anggaran menjadi perhatian penting saat ini. Pemerintah daerah bersama pihak legislatif akan bekerja sama untuk menyusun formula anggaran yang tepat guna mendukung pengangkatan tenaga honorer, khususnya kategori R2 dan R3 menjadi PTHK pada tahun ini. Di mana proses seleksi PTHK tahap kedua ini masih berlangsung dengan tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dan proses sanggah. Kepada seluruh rekan-rekan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat disarankan untuk memanfaatkan hak sanggah yang diberikan. Selain itu, Bapak Ibu, langkah proaktif yang diambil oleh beberapa pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam mendukung tenaga honorer ini, khususnya kategori R2 dan R3 ini. Diharapkan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, serta dukungan dari berbagai pihak, proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PTHK dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan mereka. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah beberapa contoh yang telah ditetapkan di sini. Kepedulian kepala daerah untuk mengajukan tenaga honorer yang berstatus kategori 2 dan R3 lebih awal mengajukan untuk pengangkatan PTHK pada tahun 2025 ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.